Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurpardita dari kelas 12 LTKP 1. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang laporan dana kas kecil. Apa sih pentingnya laporan kas kecil bagi perusahaan? Nah, dengan adanya pembukuan kas kecil, perusahaan menjadi lebih mudah dalam mengecekkan keuangan di perusahaan. Mengapa begitu? Karena pencatatan dana kas kecil ini dilakukan setiap harinya, baik dalam penerimaan ataupun pengeluaran, termasuk menyimpan bukti-bukti transaksi sebaik-baiknya. Sebutkan metode untuk pencatatan dana kas kecil. Nah, di sini ada dua metode, yaitu sistem dana tetap dan sistem dana tidak tetap. Sistem dana tetap ini merupakan sistem pencatatan pembukuan kas kecil dengan jumlah rekening kas kecil selalu tetap. Jadi, walaupun kas kecilnya ini diisi ulang atau diisi kembali gitu, jumlahnya itu akan selalu tetap. Nah, sedangkan yang kedua ini sistem dana tidak tetap. Nah, sistem ini adalah sistem yang dibentuk berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan pimpinan perusahaan. Jelaskan perbedaan investment system dan fluctuation system. Nah, di sini ada tiga perbedaannya dari pengisian dana awal, pengeluaran dana kas kecil, dan pengisian kembali. Nah, saya akan menjelaskan dari yang pertama, pengisian dana awal. Pada sistem dana tetap, diisi dengan dana yang selalu tetap di setiap periodenya. Jadi, kalaupun diisi kembali gitu ya, dia jumlahnya itu akan sama. Nah, sedangkan pada sistem dana tidak tetap ini diisi dengan dana yang berbeda-beda di setiap periodenya, jadi sesuai sama perusahaan atau pimpinannya. Nah, yang kedua ini pengeluaran dana kas kecil. Nah, pada sistem dana tetap pengeluaran ini tidak dibuat jurnal seperti yang tadi aku udah jelasin sebelumnya, hanya dibuat bukti transaksi pengeluarannya saja. Nah, terus sedangkan pada sistem dana tidak tetap di sini pengeluaran selalu dibuat jurnal, yaitu menjadi biaya pada kas. Yang terakhir ada pengisian kembali. Pada sistem dana tetap, pengisian kembali sesuai dengan kebijakan awal. Sedangkan pada sistem dana tidak tetap, pengisian kembali disesuaikan dengan kebutuhan operasional perusahaan. Lanjut. Jelaskan ketentuan pengelolaan kas kecil. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama, penggunaan sesuai dengan batas maksimal. Yang kedua, tidak untuk pemberian pinjaman. Nah, dalam arti karena pada dasarnya ini kas kecil itu merupakan dana untuk keperluan perusahaan, bukan keperluan pegawai atau pribadi. Nah, yang ketiga, bukti pengeluaran harus disetujui pengelola kas kecil. Dari mana kita bisa melihat kalau bukti pengeluaran itu sudah disetujui oleh pengelola? Nah, ini tuh nanti bagian pengelola ini akan memberikan tanda tangan sebagai persetujuan akan pengajuan pengeluaran tersebut. Nah, mengapa harus meminta persetujuan dari pengelola? Nah, hal ini tuh untuk meminimalisir penyalahgunaan dana kas kecil untuk hal yang tidak penting seperti keperluan pribadi, kepentingan pribadi seperti itu. Nah, yang terakhir, bukti pembayaran harus dilampirkan. Nah, karena bukti ini sebagai lampiran untuk laporan tanggung jawab kas kecil. Nah, lanjut kita ke tujuan dibentuknya kas kecil. Apa sih tujuannya? Nah, di sini tujuannya ada 1, 2, 3, 5 poin ya. Di sini ada 5 poin. Nah, yang pertama, mempercepat jalannya kegiatan operasional yang membutuhkan dana mendadak, yang tidak bisa menunggu pencairan dana dari bank. Nah, yang kedua, menghindari cara pembayaran yang bersifat tidak ekonomis dan tidak praktis untuk keperluan yang relatif kecil. Yang ketiga, menghindari kekurangan perlengkapan dan kebutuhan kantor yang bersifat kecil tapi penting, kayak contohnya ATK, alat tulis kantor, materai, dan sebagainya itu. Lalu yang keempat, meringankan beban pegawai sehingga pegawai tidak perlu menggunakan dana pribadinya untuk keperluan perusahaan. Yang terakhir, mempercepat pembayaran yang butuh dilunasi segera jika proses pencairan dana besar itu membutuhkan sistem birokrasi yang panjang seperti penandatanganan dari atasan. Seperti itu. Selesai. Nah, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.